Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Nanda Durzaka Ramadan, mahasiswa Universitas Terbuka dengan nomor induk mahasiswa 0484 21727. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan atau mengerjakan tugas 3 mata kuliah jaringan komputer dengan kode mata kuliah MSIM 4204. Di tugas kali ini kita akan mensimulasikan beberapa jaringan sederhana menggunakan software Cisco Packet Tracer. Nah, ini saya sudah install softwarenya. Mari kita mulai dengan tugas nomor 1, yaitu buatkan sebuah jaringan sederhana dengan 4 buah komputer dan 1 buah switch. Hubungkan semua perangkat dengan menggunakan kabel, kemudian hubungkan koneksi ke 4 komputer sehingga bisa melakukan ping. Oke, kita masuk ke software Cisco Packet Tracer. Di sini kita membuat jaringan sederhana dengan 4 buah komputer dan 1 buah switch. Berarti kita masukkan ke 4 PC. Oke. PC, hubungkan semua perangkat dengan menggunakan kabel, kemudian hubungkan koneksi ke 4 komputer sehingga bisa melakukan ping. Setelah ada 4 komputer, lalu yang selanjutnya kita butuhkan adalah switch ya, untuk menghubung antara 4 komputer ini. Kemudian kita sambungkan dengan kabel LAN. Oke, setelah semuanya terhubung, lalu karena ini hanya 4 komputer dan switch, tidak ada server di HCP, maka kita akan men-setting IP komputer ini secara manual satu persatu ya. Ini kita klik 2 kali lalu masuk ke desktop, IP configuration 192.168.1.1. Oke, sudah. Lalu masuk selanjutnya ke PC yang kedua, 192.168.1.2. PC ketiga 192.168.1.3. PC keempat ini semua sudah berhasil kita berikan IP ya. Sekarang kita tes. Oke, sudah successful. Oke, perintahnya kemudian hubungkan koneksi ke komputer sehingga bisa melakukan ping. Oke, nah setelah ini terhubung ya, kita akan melakukan ping dari PC yang ini ya. Ini 1.1 kita ping ke 192.168.1.2. Oke, bisa. Kalau ke 1.3 bisa juga 1.4. Oke, ini antara 1 dengan ketiga komputer sudah terhubung. Kita coba yang selanjutnya yang ini. Kemudian ping 92.168.1.1. Oke, sudah berhasil. Tik 2 berhasil juga.
3 juga titik 4. Nah, ini koneksi antar keempat komputer sudah berhasil dilakukan ya. Tugas nomor 1 sudah berhasil dilakukan. Selanjutnya kita masuk ke tugas nomor 2 ya. Buatlah satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputernya bisa mengakses layanan HTTP servernya. Oke. Berarti untuk yang tugas kedua ini, dari keempat komputer ini kita akan tambahkan satu server HTTP ya. Server HTTP kita masukkan di sini server. Lalu kita hubungkan server ke switch ya, 4 komputer berarti sama ya. Lalu kita setting IP dari HTTP servernya 192.168. Tadi 1 sampai 4 sudah terpakai, berarti 1 sampai 1.5 ya. Oke. Terus di konfigurasi service-nya di on kan, jangan lupa HTTP-nya. Kalau sudah, kita tunggu. Nah, ini sudah connect. Kita tes. Oke, sukses. Kita coba ya dari salah satu server. Kita buka pakai browser. Agak lambat sedikit. Nah, sudah muncul 192.168.1.5. Oke. Bisa dari sini kita coba tadi yang PC satunya, karena di sini pastikan semua komputer bisa mengakses. Agak lambat dikit ya. Kita tunggu sampai browser web terbuka. Oke, bisa juga dari PC ke rumah. Dari PC ketiga sekarang kita coba. Sebar. Oke, masuk. PC keempat. Tunggu. Baru buka. Oke, PC keempat juga bisa mengakses server di sini ya. Kita beri nama HTTP server. Oke. Selanjutnya, buatlah satu buah DNS server dan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS servernya. Berarti sekarang kita menambahkan
server satu lagi berfungsi sebagai DNS ya, atau domain name system, supaya komputer-komputer yang ada di sini bisa mengakses server ini, tapi nggak perlu memakai alamat IP-nya. Jadi biasanya supaya bisa menjadi website gitu ya, kita namakan DNS service, lalu DNS kita on kan. Kita setting IP-nya dulu ya. Ini 12345 berarti 1.6 ya, 192.168.1.6. Oke, sudah. Kemudian kita setting ke service-nya DNS, name-nya coba kita nanda.com ya, nanda.com. Address-nya kita masukkan IP server HTTP-nya ya. Server HTTP-nya tadi 192.168.1.5. Kita add, kita close, kita tes koneksi dulu, sukses ya. Lalu kita coba dari sini dulu. Agak jelek ya, nanda.com. Ini sepertinya belum bisa ya, karena kita belum men-setting DNS server yang di setiap PC-nya ini. Nah, ini kita perlu setting dulu. Karena tidak menggunakan DHCP, maka kita harus men-setting satu persatu. Kita setting dulu ya satu persatu. Nah, DNS server ini harus kita setting ke IP yang di server DNS 1.6 ya. Oke, kita kembali tes apakah sudah bisa mengakses HTTP melalui server DNS. Tunggu. Nah, sudah bisa akses nanda.com dari PC pertama. Coba di PC selanjutnya. Maaf kalau agak lama, mungkin karena sambil merecord ya. Hilang. Zoom nanda.com. Oke, bisa PC kedua. Lanjut ke PC ketiga.
Not respond. Tuh hilang. Oke, bisa lanjut ke PC keempat. Tunggu. Masih loading. Oke, keempat PC sudah bisa terhubung ke layanan HTTP melalui DNS server. Kita masuk nomor 4 ya, tapi sebelum masuk nomor 4 sepertinya saya harus restart aplikasinya supaya tidak terlalu lambat. Yups. Masuk ke soal nomor 4. Buatlah struktur jaringan pada gambar berikut. Kita buat dulu ya. Sini ada butuh 2 PC ya. 1 router, 2 switch. Switch 1, switch 2. Oke. Lalu ada 2 server. Satu PC. Sebelahnya satu server, satu PC. Oke, ini berhasil kita buat. Lalu kita konekkan nih terlebih dahulu dengan kabel RJ45 atau LAN ya. Oke, sudah terhubung. Kita rename dulu, ini ada ilcom.com. Ini kita ilcom.com DNS server. Oke. PC lalu pendilcom.com. pendilcom.com. Oke. Sudah kita bangun semua. Ping dari komputer dari PC 0 ke PC 1, pastikan PC 0 dan PC 1 harus terhubung, oke.
berarti dari PC 0 ke PC 1. Dari ini PC 1-nya yang di bawah ya. PC 1, oke, ini PC 0. Sip. PC 0 ke PC 1. Berarti kita menghubungkan ini ke sini ya. Kita harus setting dulu ya. Setting dulu alamat IP-nya dari setiap perangkat. Karena kita akan melakukan routing, berarti kita harus menentukan default gateway-nya ya. Oke, ini kita pakai yang 128.0.1. Dulu untuk default gateway-nya. Yang ini kita akan menggunakan 192 ya. Subnetnya 255, default gateway-nya 192.168.1.20 juga. Kalau tadi yang ini 120 gateway-nya, yang ini 0020 ya. Kita setting di router. Ini yang port 00, berarti yang sebelah kanan ya, berarti yang 128.0.0.20. Kita on kan. Lalu yang ini berarti 192.168.1.20. Kita on kan juga. Oke. LAN protocol on interface gigabit internet 001 change step to up, berarti sudah on. Kita close, kita tunggu sampai connect ya. Ini sudah. Oke, sudah, kita tes. Masih fail. Oh, sudah successful ya. Sekarang kita coba ping. Ping 192.168.1.1. Berhasil. Dari sini berarti ping 128.0.0.1. Oke, sudah berhasil. Sudah berhasil memping dari 0 ke 1 atau dari 1 ke 1 ke 0. Oke, nomor 1 dan 2 berarti sudah clear ya. Buka web browser, akses ilkom.com dari PC 1. Pastikan halaman ilkom harus terbuka. PC 1 mengakses ke ilkom.com. Wow. Buka web browser, akses pendilkom.com dari PC 0. Pastikan halaman ilkom, kita mungkin pendilkom.com ya, harus terbuka dari PC 0 ke sini. Oke. Berarti yang pertama kita lakukan adalah men-setting server IP dari ilkom.com dan pendilkom.com. Satu 192.168.1.2. Oke.
subnet masknya sudah. Default gateway-nya kita samakan 192.168.1.20. Nah, DNS servernya ini kita siapkan 192.168.1.3. Oke. 168.1.3. Gateway-nya 120 ya, benar. 120. Berarti sini juga kita setting DNS-nya 192.168.1.3 server. Sekarang DNS servernya, kita setting yang ini dulu, pendelcom.com ya. IP-nya 128.0.0.2 berarti. Oke, default gateway-nya 128.0.0.20. DNS servernya kita masukkan DNS server yang kita siapkan ya yang di gateway 192 tadi ya, 192.168.1.3 123. Oke. Terus sekarang kita masuk ke settingan server. Kita setting dulu IP-nya 192.168.1.3 subnetnya, lalu default gateway-nya 192.168.1.20. DNS servernya 192.168.1.3. Oke. Sekarang masuk ke service. Kita cari DNS server. Nah, ini DNS. Kita on kan terlebih dahulu, lalu kita tambahkan ilcom.com. Dia alamatnya 192.168.1.2. Kita add. Oke, lalu kita tambahkan satu lagi, pendelcom.com 192.168 128.0.0.2. DNS servernya kita cek sudah, ini belum ya. 192.168.1.3 jangan 123. Oke. Sekarang kita cek dulu sudah connect. Oops. Dari PC 1 ke DNS server masih belum bisa, tunggu ya. Oke, sudah sukses. Dari pendelcom.com kita masuk ke server DNS, sudah bisa. Oke, dari ilcom ke pendelcom bisa. Baik, sekarang kita tes ya. Buka web browser, akses ilcom.com dari PC 1. Pastikan halaman ilcom.com harus terbuka. Kita buka web browser. Oke, ilcom.com. Boom, oke. Sudah bisa diakses dari PC 1. Buka web browser, akses pendelcom.com dari PC 0. Pastikan halaman pendelcom.com harus terbuka. PC 0, browser, pendelcom.com, enter. Yap, sudah berhasil terbuka baik dari PC 0 ke pendelcom.com maupun dari PC 1 ke ilcom.com menggunakan alamat yang mengakses dulu ke DNS server ya. Jadi kita sudah berhasil merouting dari dua koneksi jaringan tersebut. Oke, mungkin penjelasan dan hasil praktek yang dilakukan ya tadi ya, kita sudah berhasil menghubungkan antara pendelcom.com dengan PC 0, lalu PC 1 ke PC 0, PC 0 ke PC 1, lalu dari ilcom.com ke PC 1, PC 0 ke ilcom.com maupun PC 1 ke pendelcom.com, dan bisa juga melalui DNS server ya, dengan menuliskan halamat web
ya yang sudah kita buat di DNS server. Oke, mungkin itu saja praktik tugas 3 pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya jika ada kesalahan maupun kekurangan yang saya sampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.